Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amaradiba Hanifah dengan 3 digit NIM terakhir 015 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep PWM dan encoder 2 pin motor DC dengan simulasi pada Simulink. Apa saja akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama ada PWM dan encoder, lalu PWM dengan konstan, PWM dengan slider, dan kita akan membaca encoder. Yang pertama, kita perlu mengetahui dulu apa itu motor DC. Nah, motor DC adalah motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau putaran. Motor ini bekerja berdasarkan gaya Lorentz saat arus mengalir melalui kumparan dan menghasilkan medan magnet yang membuat rotor berputar. Nah, motor DC ini banyak digunakan karena responnya cepat, mudah dikontrol kecepatannya, serta cocok untuk aplikasi robotika, otomasi, dan sistem aktuasi. Lalu yang kedua ada Pulse Width Modulation atau PWM. Nah, PWM adalah sebuah metode pengaturan kecepatan motor DC dengan mengubah durasi sinyal high atau kondisi on-nya dalam satu periode. Nah, motor itu merespon dengan tegangan rata-rata, bukan perubahan si on-off-nya. Nah, pada PWM itu terdapat yang namanya duty cycle atau siklus kerja. Nah, duty cycle ini menentukan daya yang masuk ke motor. Jadi, ketika duty cycle-nya besar, itu motor akan bergerak atau berputar lebih cepat, dan ketika duty cycle-nya kecil, itu motor akan berputar lebih lambat. Nah, pada Simulink, nilai PWM ini diberikan melalui konstan atau slider, lalu dikirim ke pin PWM pada Arduino. Karakteristiknya apa pin PWM ini? Jadi, sinyal tetap digital tetapi menghasilkan efek seperti tegangan analog. Lalu PWM ini cocok untuk pengaturan kecepatan, torsi, dan kontrol daya. Serta pengaruh PWM itu dapat diamati langsung melalui scope untuk melihat respon motor. Lalu pada PWM itu tadi ada yang namanya duty cycle atau siklus kerja. Nah, bagaimana cara menghitung duty cycle? Nah, duty cycle dalam persen itu dapat dihitung dengan periode on dibagi dengan periode on ditambah periode off dikali dengan 100%. Lalu apa pengaruhnya si duty cycle ini? Nah, di bawah ini ada tabel pengaruh duty cycle. Dapat dikatakan bahwa ketika duty cycle-nya itu 0%, maka motor itu akan mati atau tidak berputar karena tidak ada tegangan yang masuk. Nah, ketika duty cycle-nya itu 25%, maka motor akan berputar secara pelan atau lambat. Ketika duty cycle-nya itu 50%, kecepatan motor itu akan berputar sedang. Nah, ketika 75% itu motor akan berputar lebih kuat atau lebih cepat, dan ketika duty cycle-nya 100%, itu motor akan berputar secara maksimal. Lalu ada encoder 2 pin atau bisa dikatakan rotary encoder gitu. Encoder itu apa? Nah, encoder 2 pin adalah sensor yang mengubah gerakan putar atau rotasi menjadi sinyal digital. Nah, encoder ini sering dipasang pada motor DC untuk mengetahui 1. Jumlah putaran, 2. Kecepatan putar, dan 3. Arah putar. Nah, encoder ini memiliki 2 output sinyal, biasanya disebut channel A dan channel B. Nah, kedua sinyal itu berbentuk gelombang kotak atau digital high dan low gitu. Lalu sinyal A dan B ini memiliki perbedaan fase 90 derajat. Nah, urutan perubahan sinyal itu digunakan untuk menentukan arah putaran. Ketika A itu berubah lebih dulu daripada B, maka motor akan berputar searah jarum jam. Namun, ketika B berubah terlebih dulu daripada A, itu motor akan berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, pada setiap perubahan sinyal itu akan menghasilkan pulsa. Nah, jumlah pulsa yang terbaca itu akan menunjukkan berapa jauh poros berputar. Encoder ini biasanya memiliki spesifikasi PPR atau pulse per revolution. Gimana contohnya? Itu ada 20 PPR, itu artinya adalah 20 pulsa untuk satu putaran penuh. Nah, dengan pembacaan naik turun atau rising and falling edge, resolusi itu bisa lebih tinggi. Nah, sebelum kita ke percobaannya, kita percobaan atau simulasinya di Simulink, kita menambahkan add-on MATLAB Simulink Arduino terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa mendownload add-on Arduino-nya pada link berikut ini. Lalu langkah-langkahnya adalah ketika dua file sudah di-download, itu kita harus membuat akun dulu, akun MATLAB di link ini, link MATLAB Network. Lalu kita login ke akun yang sudah dibuat tadi, ke software. Lalu kita drag and drop Arduino dan Arduino IO ke command window yang ada di MATLAB. Lalu kita klik next, terus install all sampai install selesai, kemudian klik setup later. Nah, pada percobaan yang pertama kita akan membuat PWM dengan nilai konstan. Nah, fungsi dari PWM output block itu akan mengirim sinyal PWM dari Simulink ke motor melalui pin PWM Arduino Mega 2560. Nah, ini adalah skema di Simulink-nya. Lalu percobaan yang kedua itu kita akan mencoba PWM dengan slider. Nah, ini ada tambahan switch.
Dan di sini kita menggunakan slider dari minus 255 sampai 255. Nah, fungsi dari encoder read block itu adalah membaca pulsa encoder dari motor untuk perhitungan kecepatan dan posisi motor. Untuk percobaan yang ketiga itu kita akan membaca encoder, menampilkan posisi dan kecepatan. Ini adalah diagram blok di simulingnya. Lalu fungsi dari scope atau display atau gain block itu adalah digunakan untuk pemrosesan, visualisasi dan monitoring data secara real time. Nah, ini ada display di sini dan di sini ada scope. Langsung saja kita ke praktik pada simulingnya. Pertama-tama kita akan membuat file baru untuk memasukkan file simuling simulasinya. Kita beri nama untuk filenya. Lalu setelah itu kita masuk ke filenya dan kita klik simuling untuk membuat model baru. Nah, ini kita sudah di jendela simulingnya, lalu kita ke apps dan kita pilih run on hardware board. Nah, di sini kita pilih Arduino Mega 2560. Setelah itu kita ke hardware, lalu hardware setting, dan di sini kita masukkan settingan sesuai pada video ini. Nah, jika sudah, kita klik apply dan OK. Lalu kita akan ke new file di simulingnya. Kita ke library browser untuk menambahkan blok-blok pada simuling. Pertama, kita ke bagian simuling support package for Arduino. Lalu kita cari blok PWM. Lalu kita cari untuk konstan sebagai sumber. Kita sambungkan ke pin yang ada di Arduino-nya, lalu kita setting untuk pin numbernya itu pin 5 dan pin 6. Lalu kita ubah untuk konstannya itu di 255. Kita apply dan OK, dan yang satunya itu di nilai 0. Nah, jika sudah, kita simpan terlebih dahulu. Ini untuk menjalankan PWM dengan nilai konstan. Jika sudah, kita ke menu hardware yang ada di atas. Lalu kita klik monitor and tune. Nah, di sini kita tunggu. Nah, bisa dilihat ini motornya akan bergerak searah jarum jam. Ketika konstannya itu diberi nilai 0 dan konstan kedua itu diberi nilai 255,
maka motor akan berputar berlawanan arah jarum jam atau sebaliknya. Lalu kita lanjut ke percobaan yang kedua, kita menggunakan slider. Nah, di slider ini kita akan konekkan ke konstan. Jadi konstan lewati slider baru ke pin PWM. Nah, ini adalah cara mengonekkan konstan ke slidernya. Kita ketik minimum itu minus 255 dan maksimumnya itu 255. Nah, kita menggunakan blok Goto untuk menyambungkan konstan ke slidernya. Kita ganti Goto tag-nya itu ke PWM. Nah, di sini bisa kita cek untuk slidernya apakah sudah menyambung dengan konstan. Lalu kita pakai blok switch untuk disambungkan ke blok PWM Arduino-nya. Kita menggunakan dua switch. Lalu kita pakai gain atau penguatan. Kita sambungkan seperti video-video ini. Lalu kita ubah settingannya seperti ini. Kita samakan untuk switch yang kedua. Setelah itu kita ambil from dari si Goto tadi dan sambungkan si from ini ke switch yang sudah kita ambil tadi. Lalu kita ambil data type conversion, kita sambungkan ke setelah PWM dan diatur settingannya. Nah, ini sudah jadi. Lanjut kita simulasikan. Ketika slidernya digeser ke arah nilai positif, motor akan bergerak searah jarum jam, dan ketika digeser ke sisi negatif atau nilai negatif, motor akan berlawanan arah jarum jam. Jika 0, motor akan berhenti. Begitu seterusnya sampai simulasi di stop. Lalu untuk yang ketiga, itu kita akan mencoba menggunakan atau membaca nilai encodernya. Kita buat terlebih dahulu diagram bloknya seperti video ini.
ini kita sambungkan ke slider yang sudah kita buat tadi. Kita geser saja si slidernya ini agar kita mudah untuk mengoperasikannya. Kita klik monitor and tune untuk melihat hasil simulasinya. Nah, ini untuk grafik atau scope-nya bisa dilihat, dan juga putaran motornya. Ketika kita menggeser si slider, grafik akan naik dan putaran motor juga akan mengikuti nilai positif atau negatifnya. Kalau positif, dia akan searah jarum jam. Tapi ketika dia digeser ke nilai negatif, maka dia akan berlawanan jarum jam. Kalau positif, grafiknya akan naik terus, dan ketika kita geser ke nilai negatif seperti ini, maka grafiknya akan perlahan turun dan putaran motornya juga akan berubah berlawanan jarum jam. Nah, setelah tadi mencoba praktik pada software Simulink-nya, kita dapat menarik sebuah kesimpulan, mana kontrol PWM atau Pulse Width Modulation pada motor DC di Simulink digunakan untuk mengatur kecepatan motor dengan cara mengubah duty cycle sinyal digital yang diberikan. Nah, semakin besar duty cycle, maka semakin cepat motor berputar. Sedangkan encoder 2 pin itu berfungsi sebagai sensor umpan balik atau feedback untuk membaca kecepatan aktual motor dalam bentuk pulsa digital. Nah, pulsa ini dihitung oleh Simulink untuk mengetahui kecepatan putar atau RPM motor. Dengan menggabungkan keduanya dalam Simulink, sistem itu dapat dibuat tertutup atau closed loop. Nah, di mana nilai kecepatan aktual dari encoder itu akan dibandingkan dengan nilai set point, lalu controller seperti PID akan menyesuaikan sinyal PWM agar kecepatan motor itu tetap stabil sesuai yang diinginkan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di lain video.